Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan tidak sama dengan kepandaian tertentu. Banyak orang yang pandai, tetapi tidak bijaksana. Contohnya, mungkin sekarang ini ada banyak orang yang pandai membuat senjata bom, senjata pemusnah massal dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa kepandaian mereka untuk membuat senjata dipergunakan untuk peperangan. Dan peperangan ternyata terus-menerus dilakukan dan itu menghancurkan kehidupan yang dibangun. Saudara-saudari yang terkasih, kebijaksanaan adalah kebenaran yang sejati yang mengantar orang bukan hanya pada hidup di dunia ini, tetapi juga kepada kehidupan abadi di surga. Bacaan yang pertama mengantar kita semua bahwa kita diajak untuk senantiasa meminta kebijaksanaan agar kita dapat memahami, menghayati, dan melaksanakannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kebijaksanaan yang sejati di mana mengantar kita kepada kerajaan Allah yang harus kita mulai sejak kita hidup di dunia ini dan sampai pada kepenuhannya ketika kita semua dikumpulkan dalam kerajaan Allah yang abadi di surga. Orang yang bijaksana adalah orang yang memahami prioritas mana yang paling utama, mana yang paling penting. Dan orang yang bijaksana adalah orang yang dengan sungguh-sungguh mempersiapkannya dengan matang. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita melihat di dalam Injil suci bagaimana orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Kita lihat dalam tradisi Yahudi adalah suatu kebahagiaan, suatu sukacita manakala gadis-gadis dipilih untuk menyambut mempelai laki-laki. Mereka akan menyambut mempelai laki-laki dan mereka akan masuk ke perjamuan nikah. Dalam perjamuan nikah, mereka tidak hanya ikut pesta, tetapi mereka juga akan bertemu dengan jodoh yang akan menjadi suami mereka. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa gadis-gadis yang bijaksana tadi dengan penuh semangat, mereka menyiapkan pelita dan juga mereka menyiapkan minyak supaya mereka sungguh dapat menyambut mempelai dan mengantar kepada pesta perjamuan nikah. Namun 5 gadis yang bodoh tadi, kita melihat bahwa mereka menganggap sepele. Mereka hanya membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Dalam hati mereka berkata, nanti kan bisa minta orang lain. Nanti kan saya dibantu. Saudara-saudari yang terkasih, lukisan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh melambangkan kehidupan kita semua. Kita menyadari bahwa iman, harapan, dan kasih adalah panggilan hidup kita. Kita diajak untuk menghayati iman akan Kristus dan mengamalkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi seringkali ada orang yang menganggap sepele. Ya, nanti sajalah, kalau saya sudah tua, saya baru beriman. Ya, nanti saja
kalau nanti saya mati, kan saya ada yang mendoakan. Dan kita tahu saudara-saudara terkasih, kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita juga tidak tahu apakah kita didoakan dalam doa-doa mereka atau disepelekan, kita tidak tahu. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk mengambil sikap menjadi bijaksana, yaitu orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan hidup iman kita dengan matang. Kita diajak untuk selalu hidup di dalam kasih Tuhan, dengan semakin hari semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan ini, semakin menghayati kasih Tuhan di dalam dunia ini, dengan adanya mengampuni, dengan adanya bertobat, dengan sungguh-sungguh kita hayati iman kekatolikan kita. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mempersiapkan diri dengan penuh kesungguhan, karena kita sadar dan kita yakin bahwa iman kepada Kristus akan mengantar kita kepada kehidupan abadi di surga. Ada tempat ziarah, tempatnya di Cisantana. Mari tanggapi panggilan Allah dengan jadi orang bijaksana. Tuhan memberkati kita semuanya.